Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramoja Sidik dengan NIM 6705184073 dari kelas D3TT 4202 atau dari kelas D3TT gabungan 02. Baik, dalam video kali ini saya akan mensimulasikan mengenai uji kom praktek 2 atau uji kom praktikum 2 di mata kuliah jaringan telekomunikasi broadband, yaitu simulasi VoIP dengan Tribox dan Zoiper serta monitoring QoS dengan Ethereal. Nah, jadi di sini saya akan mensimulasikan untuk opsi yang pertama, yaitu simulasi VoIP dengan server Tribox, di mana kita membutuhkan Zoiper sebagai akses untuk dua klien. Nah, di sini juga pastikan kita sudah terinstall Zoiper di handphone, dan juga pastikan sudah terinstall Zoiper di PC atau di laptop kita untuk mengakses dua klien nanti. Seperti itu. Lalu juga di sini saya akan mensimulasikan mengenai monitoring QoS dengan Ethereal. Nah, seperti itu. Selanjutnya langsung saja. Di sini ada ketentuan atau syarat terkait uji kom 2 praktikum ini. Yang pertama ada klien 1, yaitu merupakan 4 digit angka terakhir pada NIM kalian masing-masing. Klien 2 merupakan kebalikan 4 digit angka NIM terakhir kalian masing-masing. Contohnya klien 1 1234, klien 2 4321. Yang kedua, wajib ada facecam pada bagian sisi kiri bawah video. Yang ketiga, jelaskan setiap step yang kalian lakukan atau presentasi. Lalu untuk format pengumpulannya, yang pertama video diupload di YouTube masing-masing. Yang kedua, format judul video yaitu nama NIM uji kom 2 Jartel Broadband. Yang ketiga, link diupload di Google Classroom. Yang keempat, pengumpulan di Google Classroom maksimal hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 21 malam. Lalu juga di sini ada aspek evaluasi atau aspek penilaian terkait uji kom praktikum kali ini. Yang pertama ada praktikal dan teoretikal. Untuk praktikal itu total nilainya 40, di mana yang pertama harus ada penilaian terkait konfigurasi pada CentOS, yang kedua ada setup Tribox, yang ketiga ada setup Zoiper, yang keempat ada capture pada Ethereal. Untuk teoretikal, yang pertama ada step yang dilakukan harus sesuai, lalu yang kedua pemahaman materi, yang ketiga itu cara presentasi. Seperti itu. Baik, yang pertama kita langsung saja untuk mensimulasikan VoIP dengan Tribox untuk mengakses dua klien pada Zoiper. Nah, ini untuk ketentuannya. Untuk opsi yang pertama tadi. Oke, langsung saja kita langsung buka ke Tribox-nya. Nah, di sini di VMware itu pastikan terinstall Tribox-nya. Nah, di sini ada tampilan login, langsung saja kita masukkan root. Selanjutnya ada password. Ini kita masukkan password yang sebelum kita install di awal. Kita masukkan. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, pastikan kita cek dulu di sini di setting. Nah, jadi pada kali ini kita akan melakukan network configuration, yaitu di sini network connection-nya kita menggunakan bridge. Lalu ininya di checklist, pastikan ininya harus bridge. Seperti itu. Langsung kita oke. Kalau sudah itu, nah jadi yang pertama ini kita masukkan konfigurasi Ethernet-nya. Yang pertama yaitu ada, kita ketik system min config min network. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ada select action, yaitu ada edit device dan edit DNS configuration. Kita pilih edit device. Nah, di sini ada dua opsi, yakni yang pertama ada add HO, Advanced Micro Device AMD 79C970 PCNet 32 Lens, dan ada new device. Nah, perbedaannya di sini di mana untuk
ETH0 ini yaitu merupakan device yang sudah terdeteksi oleh Bridge Network tadi yang sudah kita gunakan setting di adapternya. Nah, ini jadi device yang sudah terdeteksi kalau yang atas. Nah, untuk yang bawah ini new device, itu device yang belum terdeteksi. Kita pilih opsi yang atas. Oke. Nah, di sini juga ada static IP, netmask, default gateway IP-nya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan IP static yang satu kelas atau satu host ID dengan IP yang ada pada Windows. Karena di sini kita menggunakan konfigurasi network yang bridge itu. Nah, sebelumnya kita spasi aja di use DHCP-nya untuk bisa memasukkan IP-nya. Oke. Lalu setelah itu kita buka CMD untuk mengetahui IP Windows-nya. CMD. Oke. Nah, kita langsung masukkan ip config. Oke, seperti itu. Kita buka node, kita masukkan di sini biar lebih gampang. Kita akan menggunakan IP static dari wireless LAN and adapter Wi-Fi. Nah, untuk IP statiknya 192.168.1.6. Oke, lalu untuk subnet masnya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway yaitu 192.168.1.1. Oke, seperti itu. Langsung aja kita masukkan. Untuk static IP-nya itu 192.168.1. Nah, oke. Jadi di sini kita tidak memasukkan sesuai dengan di command prompt karena di sini host ID-nya 1, berarti kita perlu menyamakan host ID dengan yang ada di Windows. Nah, lalu kita caranya itu yaitu dengan mengambil IP yang paling belakang, yaitu dengan menggunakan rentang 1 sampai 255 seperti itu. Jadi dibedakan untuk hanya di IP paling belakangnya saja. Kita menggunakan di rentang 200. Lalu untuk subnet masknya juga sama 255. Nah, untuk default gateway-nya kita cek di sini yaitu 192.168.1.1 yang sesuai dengan di command from 192.168.1.1. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu setelah dipastikan static IP-nya ini 192.168.1.200, netmasknya 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Kita langsung oke saja. Kita save. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan DNS configuration ya. Jadi langsung saja ke save and quit. Nah, di sini kita perlu melakukan rebooting atau restart pada Treebox ini supaya kita mendapatkan IP yang kita setting tadi untuk bisa digunakan. Kita langsung saja reboot, enter. Oke, kita tunggu. Untuk ini lumayan cukup lama juga untuk mendapatkan IP-nya seperti itu.
Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah berhasil ya di reboot. Nah, jika proses rebootnya selesai, di sini kita perlu melakukan konfigurasi dengan menggunakan bantuan GUI. Nah, di sini dengan melakukan bantuan GUI, nah ini untuk IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya tadi, ini sudah bisa dipakai. Nah, di mana IP ini itu kita akan ketik di browser untuk menampilkan, untuk buka IP Treebox yang sudah kita setting dan terhubung dengan Ethernet. Langsung saja kita login dulu. Oke, kita langsung ke Treebox-nya saja, ke browser, untuk ngetik IP ini yang sudah kita setting. Langsung 192. Nah, di sini kita coba masukkan IP yang sudah kita dapatkan tadi, yang sudah kita setting konfigurasi 192.168.1.200. Nah, di sini sudah tertampil ya untuk tampilan Treebox-nya. Nah, di sini untuk user interface-nya akan seperti ini. Lalu kita ubah untuk modenya itu menjadi admit. Kita klik switch. Nah, di sini kita masukkan username-nya yaitu maint, dan passwordnya kita masukkan password. Oke. Nah, di sini sudah tertera. Nah, di sini ada domain dari maint tersebut, di mana ada asterisk itu sudah running, web server juga sudah running, cron server running, SSH server running, dan MySQL juga running. Nah, jadi di sini itu ada server statusnya, kita menggunakan asterisk, web server, MySQL, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita perlu membangun soft switch-nya agar klien dan server itu bisa terhubung. Kita ke PBX, lalu kita klik PBX settings. PBX settings. Nah, di sini kita ke extension. Nah, di sini kita submit aja. Nah, jadi di AdShip extension ini kita akan membuat data untuk dua klien untuk bisa diakses agar nantinya bisa terhubung. Nah, yang pertama kita buat untuk klien 1 dulu. Sini kita buka dulu Notepad ya. Untuk klien pertama. Coba. Nah, seperti kita lihat pada speknya di sini, klien 1 merupakan 4 digit angka terakhir pada NIM kalian masing-masing. Klien 2 merupakan kebalikan 4 digit angka NIM terakhir kalian masing-masing. Jadi kita di sini harus menggunakan 4 digit terakhir angka NIM kita. Lalu untuk klien 2 itu untuk klien 1, untuk klien 2-nya itu kebalikannya. Seperti itu. Klien 1, klien 2.
4 digit angka terakhir. Oke. Oke, berarti untuk client 1 itu 4 digit angka terakhir, berarti 4073. Untuk client 2 nya itu kebalikannya, yaitu 033704. Ini untuk client 2. Client 2. Oke. Oke, setelah itu kita masukkan di sini untuk nama kliennya. Kita masukkan aja user extensionnya, yaitu nomor yang NIM tadi 4703. Lalu untuk display name-nya kita namakan client 1. Dan untuk SIP aliasnya juga namakan client 1. Nah, di sini kita perlu menambahkan secret key-nya, yaitu di sini secret technology. Kita masukkan juga untuk angka di client 1 tadi, di name saya sendiri. Oke, ini sudah. Lalu kita submit. Nah, di sini akan tertera di sebelah kanan. Ini untuk user extension dari client 1. Langkah selanjutnya kita submit lagi. Nah, di sini kita masukkan user extension yang kedua untuk client 2-nya, yaitu kebalikan dari NIM 4073. Oke, kita masukkan di sini namanya client 2, juga client 2. Untuk ini kita butuh secret key juga. Oke, 3704. Nah, setelah selesai kita submit. Nah, di sini akan tertera untuk client 1 itu dengan NIM 4073, dan untuk client 2-nya yaitu kebalikannya 3704, seperti yang pada ketentuan di sini. Teman-teman pada ujikom kali ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita sudah submit untuk user client yang keduanya. Lalu kita klik apply configuration, lalu continue with reload. Nah, baik, setelah itu kita pilih PBX. Nah, di sini kita perlu melakukan konfigurasi pada SIP agar kedua klien ini bisa saling terhubung atau bisa melakukan video conference. Kita klik config file editor. Nah, di sini ada beberapa file. Kita cari yang sip.configurasi. Nah, ini kita klik saja. Nah, lalu setelah itu kita masukkan command untuk bisa melakukan video conference antara client 1 dan client 2, yaitu dengan video support min yes, lalu allow H263, lalu allow H263P. Nah, seperti itu. Setelah ini dimasukkan, lalu kita klik update. Setelah itu kita klik reread configs. Nah, di sini udah sukses ya. Ada tulisannya reset success. Nah, lalu selanjutnya
kita langsung aja buka Zypernya. Kita langsung buka Zypernya. Nah, di sini kita buka. Nah, ini drivernya belum tertampak. Kita kita delete dulu untuk nah di sini baik, di sini kita akan melakukan komunikasi antara klien 1 dan klien 2. Sini sudah terhubung untuk klien 1 4073 dengan domain 192.168.1.200. Oke, kita coba. Kita buka Zyper di sini. Nah, untuk klien 2 di sini kita masukkan juga untuk username-nya yaitu klien 2 tadi, berarti sini yaitu dengan add extensionnya itu user extensionnya 3704 lalu untuk passwordnya juga 3704 masukkan. Nah, untuk hostname-nya juga masukkan 192.168.1.200. Oke, kita skip. Nah, ini di tampilan handphone sudah tertera. Kita akan melakukan panggilan VoIP, lalu kita finish. Oke, kita coba panggil ke 4073. Nah, di sini sudah saya melakukan panggilan dari handphone ke laptop. Di sini sudah tertera, kita accept. Halo? Nah, ini sudah melakukan panggilan antara klien 2 dan klien 1 yang di laptop. Seperti itu. Kita tutup dan kita coba panggilan dari klien 1 ke klien 2. Kita untuk klien 2 tuh 3704 kita dial, melakukan panggilan ke klien 2. Nah, di sini sudah tertera nih untuk yang bahwasanya klien 1 memanggil ke klien 2 yang ada di handphone. Kita answer. Nah, seperti itu. Ini sudah ada suaranya, sudah berhasil. Nah, seperti itu gambaran terkait VoIP
menggunakan Treebox dengan akses Zoiper, di mana klien 1 dan klien 2 itu bisa menggunakan komunikasi suara jarak jauh seperti halnya video conference atau telepon biasa antara klien 1 dan klien 2. Nah, baik, untuk opsi pertama itu sudah berhasil, yaitu simulasi Zoiper dengan Treebox dan membutuhkan akses Zoiper pada 2 klien itu sudah berhasil. Nah, baik, selanjutnya saya akan lanjutkan kita ke opsi yang kedua, yaitu melakukan monitoring OS menggunakan software Ethereal. Nah, seperti di sini itu ada salah satu opsinya, yaitu Capture Ethereal. Nah, yang pertama kita coba dulu buka lagi di Treebox. Nah, seperti biasa, seperti sebelumnya, ini ada tampilan login, lalu kita coba masuk ke konfigurasi networknya. System network config. Network. Nah, oke, kita cek. Nah, ini IP yang sudah terdetek oleh Bridge tadi, yang network configuration, yang dimana kita mendapatkan IP untuk membuka Treebox, lalu kita enter. Nah, di sini untuk IP statiknya masih sama, 192.168.1.200, lalu subnet masknya juga sama, 255.255.255.0, dan default gateway IP-nya 192.168.1.1. Oke, kita buka CMD. Nah, sini kita sesuaikan dulu antara IP host ID sama IP yang ada di Windows. Kita pastikan sama. Nah, ini sama yang di sini. Ini untuk belakangnya ini sudah dirubah tadi untuk rentang 1 sampai 255. Berarti ini sama. Untuk default gateway IP-nya juga sama, 192.168.1.1. Nah, setelah dipastikan sama antara IP host ID dengan Windows, kita buka ke Treebox lagi. Kita ke Treebox. Ini di close aja. Nah, kita akan coba melakukan panggilan lagi. Kita tes ulang seperti pada sebelumnya. Kita ke PBX, lalu PBX settings, lalu ke extension. Nah, di sini sudah tertera klien 1 dan klien 2, di mana klien 1 menggunakan NIM akhir saya, dan untuk klien 2 itu kebalikan dari NIM 4 digit akhir dari NIM saya. Nah, seperti itu. Kita langsung saja coba untuk komunikasi ulang lagi antara klien 1 dan klien 2. Kita panggil. Oke, 3704. Nah, ini sudah masuk di HP saya. Sudah masuk. Nah, ini berarti sudah terhubung kembali. Lalu saya akan panggil juga dari IP yang kedua, klien 2 ke klien 1. Kita panggil. Nah, ini sudah tertera. Oke, saya angkat. Nah, setelah itu
Ini berhasil ya, berarti antara komunikasi satu, komunikasi klien satu dan klien 2 yang di HP. Nah, di sini sedang terhubung ya antara komunikasi klien 1 dan klien 2 yang ada di HP. Sini sedang berkomunikasi. Lalu langkah selanjutnya ini jangan dimatiin, di minimize saja. Lalu langkah selanjutnya kita buka Ethereal. Oke. Kita pilih capture, lalu interface. Setelah itu kita pilih prepare di IP yang sesuai dengan Windows di PC atau di laptop kita, atau IP yang sebelumnya kita konfigurasi di VMware. Nah, ini setelah itu kita klik prepare. Nah, lalu kita checklist yang paling bawah. Nah, di sini berarti kita memberi waktu 1 menit untuk capture komunikasi antara klien 1 dan klien 2 yang sedang terhubung ini. Nah, ini diberi waktu 1 menit. Lalu kita start. Nah, kita tunggu 1 menit. Nah, jadi untuk monitoring KOS ini tujuannya nanti kita outputnya itu menampilkan quality of service dari paket data komunikasi antara klien 1 dan klien 2. Kita tunggu 1 menit. Nah, ini sudah tertera. Jadi di sini sudah tercapture antara paket komunikasi klien 1 dan klien 2. Lalu kita pilih statistik, lalu conversation list, dan kita pilih IP address versi 4. Nah, ini lalu klik kanan, lalu kita di sini akan melakukan filter, select, lalu pilih kondisi A dan B. Nah, kita sudah memfilter, lalu kita pilih analis, lalu pilih decode S, kita pilih transportnya RTP. Nah, di sini sudah tertera. Jadi sudah tercapture komunikasi
klien tadi. Lalu kita slide statistik, kita ke analis, lalu ke decode S. Nah, di sini kita pilih yang transport ATP. Lalu kita apply. Setelah di apply, lalu kita oke. Ini untuk IP4 dari komunikasi sapi tadi sudah terbaca. Selanjutnya kita ke static, pilih RTP show all trims. Baik, di sini sudah terbaca. Lalu kita static. Sebelumnya ada kesalahan. Itu saya lupa untuk mengklik yang paling atas sehingga tidak terdeteksi. Langsung saja kita ke RTP lalu show all. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, terbaca dari paket-paket data dari komunikasi antar klien. Nah, setelah itu kita save as. Nah, di sini kita klik yang paling atas, kita save as. Nah, di sini rupanya kita simpan di vokalis D. Kurang file aja. Kita namakan Ujicom 2 Jartel. Nah, jangan lupa di sini tambahkan filenya dalam jenis .csv. Oke, berarti sudah tercapture. Kita buka Microsoft Excel. Nah, lalu kita open file CSV-nya. Simpan. Oh, tidak.
Kita cari oke. Berarti kita langsung saja buka Excelnya karena sudah kita close. Oke. Nah, sini udah. Nah, ini sudah tertera dari file sebelumnya yang komunikasi klien 1 dan klien 2, dan ini merupakan data CSF dari komunikasi klien tersebut. Nah, di sini ada paket, sequence-nya, delta. Nah, jitter atau bisa dikatakan sebagai variasi delay. Lalu ada IPBW-nya dalam bentuk KBPS. Statusnya. Dan ini tanggalnya. Ini untuk lensnya 214. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada simulasi kedua ini kita bisa menampilkan output dari komunikasi antara klien 1 dan klien 2 di Zoiper, dan lalu akan data paketnya itu akan tertera dan kita bisa tampilkan melalui Ethereum dan akhirnya bisa ditampilkan di Microsoft Excel untuk quality of service-nya. Seperti itu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sampai di sini saja. Bahwasanya dari jenis-jenis quality of service itu, yang pertama ada packet loss, jitter, bandwidth, throughput. Nah, seperti itu. Baik. Sekian simulasi praktikum dari saya pribadi. Untuk komunikasi VoIP menggunakan Treebox itu sudah berhasil. Juga melakukan monitoring QoS pada Ethereum juga sudah. Baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.